Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Pandela dengan NPM 201063117122 dari kelas 3F Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Asia Perbangsa Karawang. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Untuk materi pembahasan yang akan kali ini saya bahas, yang pertama kabel straight, yang kedua kabel cross, yang ketiga jenis-jenis keamanan nirkabel, dan yang keempat macam-macam sistem operasi jaringan. Yang pertama, apa itu kabel straight? Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contoh penggunaan kabel straight yang pertama, ada komputer dengan switch jaringan. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan hubungan jaringan. Yang ketiga, komputer dengan router jaringan. Yang keempat, komputer dengan LAN. Yang kelima, menghubungkan switch dengan hubungan jaringan. Yang keenam, menghubungkan switch dengan router jaringan. Lalu ada urutan warna kabel pada kabel straight. Itu yang pertama, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat, seperti pada gambar di sebelah kanan. Lalu ada kabel cross. Apa itu kabel cross? Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini dimudahkan untuk menghubungkan device yang sama. Jadi kabel cross ini merupakan kebalikan dari kabel straight. Contoh penggunaan kabel cross yaitu komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan hub, dan router dengan router. Lalu urutan warna kabel cross. Yang pertama, untuk kabel yang pertama itu ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan ujung kabel yang kedua yaitu putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat, seperti pada gambar di sebelah kanan. Lalu ada keamanan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan yang mana media transmisinya tidak menggunakan kabel melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghubung untuk komunikasinya. Lalu, keamanan jaringan merupakan kegiatan monitoring dan memproteksi jaringan komputer untuk mencegah sumber daya yang tidak sah. Lalu, ada keamanan jaringan nirkabel macam-macamnya, yaitu yang pertama WEP atau Word Equivalent Privacy, juga disebut dengan Shared Key Authentication. WEP atau Shared Key Authentication, pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun titik akses. Kunci atau kata sandi harus cocok dengan kata sandi yang diberikan, tidak titik akses ke klien. Keamanan WEP atau Shared Key Authentication yaitu klien harus memasukkan kata sandi atau password authentication yang telah ditentukan oleh titik-titik akses untuk dapat terhubung ke jaringan. Yang kedua yaitu ada WPA2 atau akses terproteksi Wi-Fi. WPA2 protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA2 menggunakan algoritma AES atau CCMP atau Counter Keeper Mode with Blocking Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA2 menjadi protokol paling aman dibandingkan dengan WEP dan WPA. Yang ketiga, ada akses terlindungi Wi-Fi kunci berbagi atau WPA PSK. Wi-Fi Protect Access atau WPA PSK adalah pengamanan jaringan nirkabel terproteksi melalui password, preset key,
yaitu metode autentikasi klien dengan password hingga 133 karakter melalui enkripsi teknik. WPA menggunakan enkripsi TKIP. Lalu ada akses terproteksi Wi-Fi atau WPA. Wi-Fi Protected Access atau WPA merupakan jenis keamanan untuk melengkapi sistem keamanan WEP. WPA mengimplementasi standar IEEE 802.11i. Keamanan WPA yang didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan autentikasi, server yang memberikan kunci pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. WPA menggunakan metode enkripsi algoritma. Lalu ada keamanan WPA pada smartphone Android dapat mengenkripsi password Wi-Fi sehingga tidak mudah terlihat password Wi-Fi yang tersimpan. Lalu ada kelebihan metode keamanan WPA. WPA meningkatkan enkripsi data dengan teknik Temporal Key Integrity atau TKIP dengan menggunakan enkripsi RC4. Lalu ada kelemahan metode keamanan WPA. Metode keamanan WPA yaitu proses enkripsi atau deskripsi yang lebih lama dan overhead lebih besar, jadi proses transmisi data menjadi lebih lambat dibandingkan dengan metode keamanan WEP. Lalu yang kelima ada Wi-Fi Protected Access 2 Free Shared Key atau WPA 2 PSK. Wi-Fi Protected Access 2 Free Shared Key atau WPA 2 PSK adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari WPA dan WEP. WPA 2 PSK menggunakan dua jenis deskripsi yaitu Advanced Encryption Standard atau AES dan Temporal Key Integrated Protocol atau TKIP. TKIP memiliki banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik menggunakan AES. Dengan syarat router dan WiFi adapter Anda harus mensupport WPA dan WPA 2. Lalu yang keenam ada Filter MAC. Penyaringan alamat MAC adalah metode penyaringan untuk membatasi akses dari alamat MAC. Semua peringkat jaringan memiliki alamat MAC alamat. Cara kerja MAC filtering yaitu access point atau router menseleksi komputer atau perangkat mana yang dapat terhubung ke jaringan. Jadi tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi tersebut. Macam-macam sistem operasi jaringan. Dalam perangkat teknologi seperti komputer, laptop, dan berbagai jenis gadget lainnya, terdapat sistem operasi jaringan di dalamnya. Sistem operasi jaringan ini bertujuan untuk menghubungkan perangkat tersebut dengan yang lainnya. Selain itu, sistem operasi jaringan juga berfungsi untuk menghubungkan perangkat dengan internet. Pada dasarnya, sistem operasi jaringan dibagi menjadi dua, yaitu sistem berbasis teks dan sistem berbasis grafis. Macam-macam sistem operasi jaringan. Yang pertama, Windows. Windows adalah salah satu sistem operasi jaringan yang banyak dipakai oleh semua orang di seluruh dunia. Kenapa demikian? Windows dinilai sangat mudah dalam pengoperasiannya. Perlu Anda tahu juga bahwa Windows adalah pengembangan dari MS-DOS. Selain itu, Windows termasuk dalam kategori sistem operasi jaringan berbasis grafis. Dalam perjalanannya, Windows hadir dengan berbagai macam versi. Untuk saat ini, versi yang banyak dipakai meliputi Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 5. Linux adalah perkembangan dari
Unix sekaligus gabungan dari Minix. Sistem jaringan ini diminati karena memiliki ketahanan terhadap malware. Selain itu, Linux juga terbilang stabil dalam kurun waktu yang lama. Umumnya, Linux banyak dipakai pada jaringan besar untuk akses berkas di perusahaan atau lembaga pendidikan. Hal menarik lainnya adalah Linux bisa Anda dapatkan secara gratis. Yang ketiga ada MAC. MAC adalah sistem operasi jaringan yang khusus dibuat untuk rangkaian produk dari Apple komputer. MAC sendiri merupakan singkatan dari Macintosh Operating System. MAC juga masuk dalam jajaran sistem operasi jaringan berbasis grafis. Lalu yang keempat itu ada IBM. Selain Windows, terdapat satu lagi sistem operasi jaringan yang menggantikan keberadaan DOS. Sistem operasi tersebut adalah IBM. Sebagian dari kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan IBM, karena IBM memang pernah populer pada masanya. Pada awalnya, sistem operasi ini dibuat lewat kerjasama antara Microsoft dan IBM, hingga pada akhirnya resmi hanya dipegang oleh IBM. Lalu yang kelima, sistem operasi Unix merupakan cikal bakal dari sistem operasi lainnya yang ada saat ini. Salah satunya adalah sistem operasi Solaris. Sistem operasi ini dikelola oleh Sun Microsystems pada tahun 1992. Solaris adalah sistem operasi yang sifatnya open source. Jadi siapapun dapat mengakses, mengubah kode, memodifikasi dan menyebarkannya ke siapa saja. Walaupun sistem operasi ini dinilai stabil, namun peminatnya hanya sedikit. Lalu yang keenam itu ada FreeBSD. Selain Linux dan Solaris, masih ada satu lagi sistem operasi yang merupakan perkembangan dari Unix. Sistem operasi tersebut adalah FreeBSD. Sistem operasi ini dibuat oleh David German pada tahun 1992. FreeBSD beroperasi di atas Intel X6. Menggunakan sistem operasi ini dikhususkan untuk menyediakan berbagai software. Yang ketujuh yaitu ada Novell Network. Sesuai dengan namanya, sistem operasi ini dibuat oleh Novell. Sistem operasi ini juga banyak dipakai pada tahun 90-an. Novell Network merupakan protokol Xerox, XNS, dan banyak ditemukan pada komputer IBM. Dulunya Novell Network cukup populer dengan sebutan NOS. Dasar kerja dari NOS sendiri adalah sistem daring yang memakai layanan modul file dan pencarian lokasi fisik yang dilakukan di server. Selain itu, NOS juga fokus pada pembagian dispatch dan printer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.